Kawan TV One. Kawan-kawan, jangan pernah lelah. Kehidupan rakyat tak baik-baik saja, namun dipameri kereta api cepat. Gara-gara protokol kesehatan, Pak. Protokol kelaparan yang menjadi darah daging bagi rakyat. Rakyat dan pemuda kini adalah pengakuan akan kesesatan jalan, kerusakan kendaraan dan kebodohan mengemudi. Militannya wanita dari mbak-mbak militan. Kenapa Aliansi Rakyat Menggugat hari ini bersama dengan elemen buruh dan emak-emak dan juga dari Gerakan Perubahan. Saya sendiri sebagai koordinator Gerakan Perubahan. Kenapa salah satu spanduk itu adalah Jokowi mundur? Ini adalah bentuk evaluasi peringatan dari pemuda dan rakyat Indonesia atas kepemimpinan Jokowi selama 7 tahun dan 2 tahun bersama Ma'ruf Amin. Kenapa didesak mundur? Karena pertama, janji-janji 66 janji politik yang diucapkan oleh Pak Jokowi dari Pilpres 2015 sampai dengan Pilpres 2019 itu tidak terrealisasi. Kemudian ditambah dengan janji-janji politik di Pilpres 2019 sampai 2 tahun 2021 ini juga tidak terrealisasi. Contoh misalnya, stop hutang. Nah, begitu stop hutang, ternyata hari ini tiap saat hutang itu pertama terus-menerus. Hari ini sudah mencapai hampir 7.000 triliun, 6.635 triliun. Hampir sama dengan 3 kali APBN. Nah, ini sudah jelas-jelas pelanggaran. Itu satu. Oleh sebab itu, dari 1 poin, 66 poin, dari janji itu ternyata diingkari. Satu. Yang pertama. Yang kedua, dolar dijanjikan akan berada persis 10.000. Sampai hari ini dolar stabil pada 1.000. Ini jelas adalah satu kebodohan. Ketidakmampuan rejim Jokowi untuk mengendalikan rupiah dan menekan dolar sehingga dolar tetap bertengger di atas 10.000. Ini juga salah satu hal kebohongan ketika diucapkan pada 2014. Kemudian buyback Indosat. Ini di depan gedung Indosat ini, lihat ini. Mana buyback Indosat? Malah ke sekarang Indosat jadi bye-bye, ya kan? Kemudian impor pangan. Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa tidak akan impor pangan. Tapi sekarang misalnya beras impor, ya kan? Kemudian hortikultura impor, ya kan? Garam impor, ya kan? Dan lain cabai impor. Nah, ini jelas-jelas pelanggaran. Ini adalah satu kebohongan, janji yang tidak dipenuhi. Ya kan? Kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7%. Sekarang mana? Sekarang ini pertumbuhan jangankan 70%. Sekarang diumumkan oleh Menteri Keuangan 4%. Itu juga bagaimana kita bisa percaya sebagai omongan atas pertumbuhan ekonomi 4%. Pabrik-pabrik tutup, PHK karyawan di mana-mana. Bagaimana kita mengatakan ekonomi tumbuh 4%? Ya kan? Dan kemudian kebohongan yang lainnya. Misalnya, contoh, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa tentang Undang-Undang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law itu sekarang ini sedang di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini undang-undang merusak buruh, merusak petani, merusak para pemilik tanah dan sebagainya. Tolong undang-undang ini dibatalkan. Kemudian kemarin juga kita dengar Undang-Undang Minerba. 3 dari 9 hakim itu punya pendapat yang berbeda. Akhirnya gugatan itu pun ditolak Minerba. Jadi itu akibatnya apa? Kekayaan alam kita berdasarkan pasal 33 dan 45 itu dikuasai oleh pihak oligarki, oleh pemodal, dan tidak di bawah kekuasaan negara sebagaimana amanat pasal 33 dan 45. Jadi ini akibatnya. Oleh sebab itu, rakyat menderita, rakyat susah cari makan. Boleh saja Sumpah Pemuda dia katakan bahwa
bertanah air Indonesia. Kita ini air saya kita beli, ya kan? Aqua kita beli, tanah kita kontrak, ya kan? Dan semua banyak rakyat yang tidak punya rumah. Sementara konglomerat oligarki menguasai tanah jutaan hektar. Blok Sinar Mas, rencana ibu kota baru di Kalimantan Timur di Penajam, itu tanah dikuasai oleh Soekarno Tanoto 160.000 hektar, hampir 6 kali luas DKI. Bagaimana kita mencapai keadilan sosial? Bagaimana kita bisa komit dengan Pancasila? Kalau seperti itu, persatuan Indonesia terjadi bentrok antara cebong dan apa namanya? Kampret. Sampai hari ini pun dipelihara. Istana memelihara buzzer, kemudian menjalankan peran pengkritik. Kemudian istana memelihara seperti Ali Mohtar Ngabalin yang ketika dikritik dia mengatakan bahwa pengkritik itu otaknya susah, punya otak kayak septic tank dan sebagainya. Profesor dibilang abar-abar, Demos ini bilang sampah. Bagaimana kita negara demokrasi? Istana harus memperlihatkan cara menghadapi kritik itu dengan martabat dan beradab. Tidak boleh. Jadi saya minta supaya istana memecat Ali Mohtar Ngabalin. Itu yang pertama. Yang kedua, istana harus memecat menteri-menteri yang terlibat Pandora Papers, Luhut Binsar Panjaitan, Erlangga Hartarto, jelas nama disebutkan dalam Pandora Papers. Itu dipecat. Kalau dipecat, tidak dipecat, ini satu kebodohan, dianggap keterlibatan Jokowi. Itu. Nah, jadi hari ini 28 Oktober peringatan ke 93 tahun. 3 tahun. Sumpah Pemuda, kita minta negeri terbebas dari penjajahan. Pada saat rakyat diminta mematuhi PKM, tenaga kerja Cina datang bergelomboran ke sini. Apa? Ya kan? Bukankah menjanjikan akan memberikan 10 juta tenaga kerja? Buktinya mana? Malah tenaga kerja Cina. Jadi kita melihat ini rejim ini, apakah rejim ini berdiri di atas rakyat atau rejim ini adalah antar asing? Itu persoalannya. Jadi sekaligus bahwa kami datang ini dengan suara demi kecintaan pada negeri, bukan benci Pak Jokowi, bukan benci Pak Kiai Ma'ruf, bukan benci pemerintahan. Kami ingin negeri ini sesuai dengan didirikan oleh para founding fathers. Kami cinta negeri ini. Kalau suara kami terdengar, jangan berharap 50 tahun Indonesia bisa bubar. Itu paling penting. Oleh sebab itu, jangan anggap kami adalah pengkhianat, jangan kami diperusuh, tapi kami datang memperingatkan. Kenapa DPR diam? Itu juga punya persoalan. DPR kan sekarang ini cari aman ini masalahnya kan. Mestinya suara ini tampung di DPR. Kalau DPR menampung ini, tidak ada parlemen jalan seperti ini. Ini persoalannya. Oleh sebab itu, maka sebab kesimpulannya adalah bahwa misalkan juga mundur itu beralasan, bukan mencari-cari, ya kan? Juga meminta DPR, ya kan? Misalnya begini, korupsi begitu hebat di KPK. Kita lihat penangkapan anggota DPR, penangkapan kepala-kepala daerah. Ini apa? Ini biaya politiknya tinggi, ya kan? Bagaimana seorang calon bupati atau seorang calon wali kota harus menyiapkan uang sekian ratus miliar? Dari mana itu masalahnya? Nah, apalagi bagaimana calon gubernur, bagaimana calon presiden? Apakah tidak ada unsur korupsi di situ? One Kawan TV 1